Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat sebuah orasi untuk tambahan nilai dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang didoseni oleh Bapak Riki Ahmad. Sebelumnya, selamat siang dan sebelumnya juga salam hormat buat Bapak dosen, buat yang menonton. Salam hormat yang sehormat-hormatnya buat Bapak dan Ibu pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini. Berbicara tentang pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini, sungguh begitu jauh dibanding dengan pemerintahan zaman Bapak Soekarno. Saat ini para atasan yang ada di atas itu hanya memikirkan kepentingan pribadi dibandingkan rakyatnya sendiri. Contohnya apa? Begitu banyak masyarakat Indonesia yang masih miskin, yang ada dalam kemiskinan. Sedangkan negara Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang cukup mumpuni. Bagaimana pengolahan yang ada di pemerintahan Indonesia itu sehingga kenapa gitu masih ada orang yang mengalami kemiskinan di Indonesia saat ini? Padahal dilihat dari sumber daya alam, dari tambang, dari perikanan, Indonesia itu cukup kaya, jauh dengan negara-negara yang lain. Tapi kenapa aparatur pemerintahan yang ada di Indonesia itu seakan-akan tidak peduli gitu kepada rakyatnya? Apalagi ditambah dalam situasi COVID-19 saat ini. Begitu banyak masyarakat yang ditipu. Bukan saya menjelek-jelekan, tapi begitu banyak masyarakat yang tertipu dengan adanya COVID-19. Banyak hal-hal atau banyak media-media yang memperbesar masalah-masalah dari COVID-19 ini. Lihat di luar negeri saja, di Wuhan yang pertama kali Wuhan ada corona gitu, sudah bisa menggelar wisuda secara tatap muka. Di Hungaria, bayangkan saja 68.000 orang bisa masuk dalam stadion. Tapi kenapa di Indonesia saat ini? Bagaimana penanganan yang ada di Indonesia saat ini? Menurut saya sangat jauh gitu pemerintahan di Indonesia itu dalam menangani situasi seperti saat ini. Padahal kalau kita dari dulu menangani satu persatu dalam masalah, insya Allah gitu negara ini bakal baik gitu, bakal sehat-sehat aja. Masalah ada corona, dibandingkan ngurus lain masalah yang seperti masalah FPI, masalah yang lainnya. Bagaimana gitu? Kan banyak gitu menteri-menteri atau aparatur yang lain dalam pemerintahan di Indonesia. Kenapa tidak berbagi tugas gitu? Yang satu memecahin masalah ini, yang satu mecahin solusi ini gitu. Ini yang satu masalah enggak beres, tapi yang satu juga malah tambah besar gitu. Padahal gitu, negara Indonesia ini ya bisa dibilang negara yang berpotensial menjadi negara paling kaya di dunia. Sebab begitu melimpahnya sumber daya alam di Indonesia ini. Namun SDM, sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini begitulah, masih banyak yang harus diperbaiki oleh kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pelajar, sebagai generasi bangsa Indonesia. Seharusnya kita mulai menerapkan konsep atau pemikiran untuk bisa memajukan negara Indonesia. Karena kalau tidak dengan kita, siapa lagi gitu yang akan memajukan negara Indonesia? Kita nih masih belia lah, masih banyak kesempatan gitu untuk memajukan negara Indonesia. Kita olah bersama, kita kita
tanam atau kita pajukan bersama-sama. Iya, wahai pemerintah Indonesia, wahai aparatur negara Indonesia, bangunlah, bangun, kita bangkit, kita bangkit untuk kembali memajukan negara Indonesia seperti yang dulu hampir saja gitu. Negara Indonesia itu sudah menjadi negara terkaya ketiga gitu kalau gak salah. Nah, mari kita kembali untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara paling terkaya di dunia. Mengapa tidak gitu? Soalnya ya tadi dibilang laut Indonesia melimpah, kekayaan laut, kekayaan rempah-rempah Indonesia, wah cukup luar biasa Indonesia ini. Dari objek pariwisata juga Indonesia itu banyak turis-turis yang datang ke Indonesia untuk sekedar rekreasi saja. Mengapa tidak gitu? Kita sebagai warga negara Indonesia menjadikan situasi itu untuk memajukan ekonomi yang ada di Indonesia. Bayangkan saja berapa banyak ribu gitu, ratusan ribu wisatawan turis asing datang ke Indonesia, tapi kita masih begini-begini saja ekonomi kita. Padahal itu kesempatan yang cukup baik, kesempatan yang baik banget, baik sekali untuk mengolah perekonomian kita menjadi luar biasa. Kenapa tidak gitu? Wahai Bapak Ibu terhormat, Bapak pemerintah yang ada di Indonesia, yang mengatur wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan, ayo kita bangkit sama-sama. Pentingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Karena apa? Karena Indonesia adalah persatuan Indonesia. Banyak sekali rakyat Indonesia ini, bahkan ya kalau kita bersatu, insya Allah kita akan kuat. Kita akan menjadi negara hebat, negara maju, dan menjadi negara yang bisa menjadi negara nomor 1 di dunia, negara terkaya. Ingat itu, terkaya. Maka dari itu saya mengajak buat penonton, buat semuanya, apalagi kita sebagai generasi bangsa Indonesia, yuk kita bangkit, yuk kita maju, kita berusaha kembali, mulai kembali olah sumber daya alam ini untuk menjadi hasil-hasil yang cukup baik gitu. Jangan kita itu menjadi negara yang konsumen gitu, enggak produsen. Padahal sumber daya alam di Indonesia itu sangat baik untuk kita semua menjadi produksi, bagian produksi. Tapi kenapa malah kita yang menjadi konsumen? Bayangkan saja, saya dengar gitu, padi mau impor dari luar negeri. Sangat kacau. Ayam potong juga mau impor dari luar negeri. Bayangkan di kampung, Pak, Bu, di kampung itu peternak ayam potong sangat banyak. Perkebunan atau persawahan padi juga sangat banyak. Tapi kenapa kita malah mau impor? Apa kurang gitu kualitas yang ada di Indonesia? Sungguh mengecewakan. Apalagi saya dengar gitu, bang, telur, beras mau dikenakan pajak. Saya harus kasihan Bapak pemerintah, Ibu pemerintah, tolong kasihani rakyat kecil yang ada di Indonesia ini. Untuk membeli nasi 1 liter, membeli beras 1 liter saja sangat kesulitan bagi rakyat kecil, apalagi harus ada pajak. Di mana kerakyatan, keadilan, di mana Bapak pemerintah ini? Di mana kasih sayang kepada rakyat? Yuk kita mulai, kita pentingkan kepentingan rakyat. Kita bangun semua negara Indonesia menjadi negara yang maju. Oke. Ya semoga saja gitu
negara Indonesia tahun ke depan ekonomi mulai baik, produksi sumber daya alam mulai baik, sehingga Indonesia menjadi negara yang berkualitas gitu. Dan semoga harapan saya sebagai generasi bangsa Indonesia didengar oleh Bapak pemerintah dan Ibu pemerintah yang ada di Indonesia, sehingga kita bersama berjuang mengelola negara Indonesia supaya menjadi negara yang berkualitas, negara yang maju. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenakan didengar oleh para pemirsa. Maklum, saya sebagai generasi bangsa sangat prihatin dengan kondisi saat ini, dan saya berbicara seperti ini sesuai dengan situasi yang ada saat ini. Dan juga saya berharap saya sebagai generasi bangsa Indonesia bisa bersama-sama dengan yang lainnya untuk berjuang membangkitkan negara Indonesia. Indonesia pokoknya hebat, Indonesia wonderful, Indonesia kaya, dan Indonesia luar biasa. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana Firmansyah dari kelas akuntansi C KSAP 20C Kampus 2 STIE Tridharma yang ada di Kota